Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Novia Abigail. Saya saat ini melayani di GKI Sutopo Tangerang. Dan pada hari ini saya mengucap syukur karena dapat menyapa Bapak Ibu sekalian di dalam Sapaan Gembala. Dan pada saat ini bersama-sama Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bertemu secara virtual dan kami pun bersama-sama hendak untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mulai yang boleh memberkati setiap kami, sehingga apa yang akan kami renungkan bersama itu jugalah yang dapat menjadi kekuatan ketika kami menjalani hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena pada saat ini kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berbicara soal pikiran, pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah yaitu automatic thought? Atau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pikiran otomatis. Yang dimana Bapak Ibu katanya setiap orang itu memiliki pikiran otomatis tersebut. Sebagai contoh Bapak Ibu, automatic thought misalkan adalah pada saat kita sedang melihat suatu kejadian dan kita tiba-tiba memiliki pikiran yang otomatis, ya itu yang dikatakan dengan automatic thought. Nah, pikiran otomatis ini bisa mengarah pada pikiran yang positif ataupun juga pikiran yang negatif. Kalau pikiran yang positif biasanya itu akan menghasilkan ya pikiran yang realistis atau juga memberikan sebuah solusi ataupun juga pikiran tersebut yang akan membuat kita menjadi produktif. Tetapi negatifnya adalah ketika muncul ya pikiran-pikiran yang tidak realistis. Misalnya kita bertemu lalu kita membayangkan hal-hal yang rasanya tidak mungkin terjadi gitu ya. Kita membayangkan sesuatu yang tidak realistis, atau bahkan ada saja orang-orang yang ketika bertemu dengan peristiwa yang rasanya sangat membuat ia menyesal, pikiran otomatisnya itu adalah menyalahkan diri sendiri, dan juga mungkin kita akan menjadi fokus pada kegagalan diri sendiri. Nah, itu adalah automatic thought yang mengarah pada pikiran yang negatif. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kira-kira kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, pikiran yang mana yang seringkali mendominasi diri kita? Apakah pikiran otomatisnya itu mengarah kepada kutub yang positif atau mengarah pada kutub yang negatif? Namun Bapak Ibu, baik positif atau negatif, keduanya perlu kita uji. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ketika kita terus berpikir hal-hal yang positif, bisa jadi kalau kata anak sekarang adalah toxic positivity, yang dimana pikiran yang harus selalu positif ya itu bisa juga menjadi sesuatu hal yang meracuni diri kita, ataupun pikiran negatif pun perlu kita uji. Oleh sebab itu di dalam bacaan Alkitab kita tadi, pemazmur mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat secara utuh, ya Mazmur 139 ini merupakan sebuah doa ya dari pemazmur. Yang dimana pada waktu itu dia mengetahui betul ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, selidikilah aku dan kenallah hatiku. Dan bahkan tadi dia mengatakan di sini, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Karena pemazmur pun menyadari sebagai manusia, berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini bisa saja mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran-pikiran kita itu pun seringkali mempengaruhi bagaimana cara kita memandang kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengenal apa yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Ketika automatic thought itu muncul melalui pikiran yang positif, maka perlu juga kita uji. Ataupun juga melalui pikiran yang negatif, perlu juga kita menguji diri kita. Karena kita nggak mau menjadi orang yang terlalu meninggikan diri, ataupun kita malah menjadi orang yang terlalu merendahkan diri.
Oleh sebab itu, kunci utama dalam hidup kita, kalau kita mau mengenali pikiran kita mau bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti doa yang disampaikan oleh pemazmur tadi, selidikilah aku dan kenallah hatiku, dan juga bahkan pikiran-pikiranku. Di ayat 24 Bapak Ibu yang terakhir, pemazmur mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mau pikiran otomatis itu muncul dalam hal positif ataupun negatif, kita perlu meminta untuk Tuhan menyelidikinya. Kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita agar jalan kita tidak menjadi serong. Karena yang mau kita menjadi fokus dalam diri kita bukanlah hanya pada apa yang terjadi dalam diri kita sendiri, tapi kita mau serahkan semuanya untuk terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua dan menguatkan hati setiap kita.